Setelah semua urusannya telah selesai, kini Kinmu tengah berjalan-jalan. Pada saat ini seseorang telah menghampirinya. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Fan Yunxiao. Kinmu bertanya kepadanya mengapa dia berada di ibu kota. Fan Yunxiao menjelaskan kalau kapalnya telah hancur. Tujuannya menemui Kinmu hanya untuk meminta bantuan agar Kinmu mau membuatkannya sebuah kapal baru. Ia juga menegaskan kalau semua bahan-bahannya telah dipersiapkan. Mendengar ini Kinmu pun setuju. Dia menyarankan Fan Yunxiao agar menemuinya besok pagi. Setelah itu Kinmu pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Fan Yunxiao datang ke Akademi Taishu untuk mencari Kinmu. Kemudian Kinmu membawa Hu Ling-er, Long Qilin dan Raja Iblis Dutian ke pabrik pengawasan. Di sana banyak sekali para prajurit yang menggunakan kekuatan supranatural untuk meleburkan sebuah besi. Semua para prajurit memiliki kegiatannya masing-masing. Di sana sudah ada seseorang yang menunggu Fan Yunxiao. Ia mengatakan kepada Fan Yunxiao kalau dia hanya diberi waktu 10 hari. Dalam 10 hari pabrik ini akan dikosongkan. Dan itulah kesempatan bagi Fan Yunxiao untuk menyelesaikan sebuah kapal. Mendengar ini Fan Yunxiao tersenyum. Kemudian ia pun memberikan uang kepada orang yang ada di depannya. Setelah itu dia bertanya kepada Kinmu apakah Kinmu bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 hari. Kinmu mengatakan kalau hal ini sedikit sulit. Dia akan meminta bantuan dari orang lain. Kinmu juga mengatakan di saat dia dan pembantunya menempah kapal, Fan Yunxiao tidak diizinkan masuk. Jika dia melanggarnya maka dia akan menanggung konsekuensinya. Mendengar ini Fan Yunxiao pun mengangguk. Kinmu pun mengantarnya keluar. Setelah itu dia menyuruh Hu Ling-er untuk memanggil beberapa orang dari sekte iblis surgawi. Setelah pergi tak lama kemudian Hu Ling-er pun kembali. Tiba-tiba muncullah dua bendera besar dari sekte iblis surgawi dan diikuti oleh 100 anggota sekte Tianmo. Yang datang kali ini adalah orang-orang yang ahli dalam menempa dan membuat sesuatu. Kemudian Kinmu pun memberikan cetak biru kepada dua kepala aula di depannya. Ia berkata dalam waktu 10 hari kapal ini harus diselesaikan. Mendengar ini mereka berdua pun mengangguk. Seorang dari mereka bertanya kepada Kinmu berapa kapal yang ingin dia buat. Dengan adanya mereka berdua di sini, mereka bisa membuat 5 kapal dalam waktu 10 hari. Mendengar ini Kinmu pun mengangguk. Ia menyuruh mereka semua untuk membuat 5 kapal dalam waktu 10 hari. Beberapa hari kemudian Fan Yunxiao datang beberapa kali untuk mengunjunginya. Tetapi dia tidak berani masuk ke dalam. Hanya saja mendengar suara dentingan dari luar. Hari-hari pun terus berlalu dan salju mulai turun sangat lebat. Rasa ingin tahu Fan Yunxiao semakin kuat. Sampai pada akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Diam-diam dia mulai mengintip. Tiba-tiba tubuhnya ditarik ke dalam oleh Raja Iblis Dutian. Hal ini membuat Fan Yunxiao sangat panik dan dia berkali-kali memanggil nama Kinmu. Di dalam pabrik, lebih dari 200 anggota sekte iblis surgawi menoleh ke arah suara itu. Mata mereka semua tertuju kepada Fan Yunxiao. Lalu mereka semua menoleh ke arah Kinmu. Fan Yunxiao sangat kaget setelah melihat orang-orang ini. Dia menyadari kalau mereka semua adalah anggota dari sekte iblis surgawi. Dengan rasa takut yang sangat luar biasa, dia menutup matanya dan berkata kalau dia tidak melihat apa-apa. Melihat ini, Kinmu menyuruh semua anggotanya untuk melanjutkan pekerjaan. Sedangkan dia berjalan ke arah Fan Yunxiao. Dengan tegas dia mengatakan kalau dia sudah memperingatkan Fan Yunxiao untuk tidak melihat ke dalam. Kinmu mengangkat dua jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Dua jalan. Kamu sudah berpengalaman, kamu pasti tahu maksud dari dua jalan itu." Mendengar ini Fan Yunxiao membuat keputusan sangat cepat. Dengan tergesa-gesa ia berkata kalau mulai sekarang dia adalah anggota dari sekte iblis surgawi. Menanggapi hal ini Kinmu pun tertawa terbahak-bahak. Ia pun meminta Raja Iblis Dutian untuk melepaskan Fan Yunxiao. Setelah 10 hari, akhirnya mereka semua telah berhasil menempa 5 kapal. Kinmu membuat beberapa perubahan kecil pada gambar pembangunan kapal dan mengubah beberapa tata letaknya. 5 kapal ini, 3 diantaranya kapal besar dan 2 kapal kecil. Melihat ini Fan Yunxiao sangatlah senang. Dia menghampiri Kinmu dan bertanya mana kapal untuk dirinya. Menanggapi hal ini Kinmu pun memberikan kapal kecil kepada Fan Yunxiao. Fan Yunxiao sedikit tidak senang. Namun setelah dia mendengar penjelasan dari Kinmu, dengan senang hati dia menerima kapal kecil tersebut. Kemudian Kinmu memerintahkan para anggota sekte iblis surgawi untuk segera membawa 3 kapal besar lainnya ke markas mereka. Sedangkan kapal kecil yang tersisa akan dikirim ke Akademi Kekaisaran. Kapal itu akan digunakan oleh Kinmu untuk kembali ke Daksu. Beberapa saat kemudian mereka semua akhirnya berpisah. Bahkan Fan Yunxiao kini telah meninggalkan Kinmu. Kapal yang dikendari Fan Yunxiao sangatlah cepat. Kinmu memperhatikan mereka pergi sampai pada akhirnya mereka hilang dari pandangannya. Setelah itu Kinmu pun kembali ke ibu kota.
Beberapa hari yang lalu, salju telah turun dengan lebat. Namun yang membuat aneh adalah meskipun salju telah berhenti, namun matahari belum juga terlihat. Meskipun begitu, menjelang tahun baru, suasana ibu kota semakin meriah. Kinmu terus berjalan memperhatikan sekitarnya. Banyak sekali kapal perang yang terlihat terbang keluar angkasa. Di atas kapal itu terdapat para prajurit dan juga menteri-menteri. Tak lama kemudian Kinmu kembali ke Akademi Kekaisaran. Di sana dia melihat banyak sekali para murid yang sedang menyusun rencana tahun baru. Keesokan harinya Gulinwan memanggil mereka semua. Ia mengatakan kalau kaisar telah menyetujui cuti tahunan. Mendengar ini banyak para murid yang sangat bahagia, bahkan mereka pun bersorak-sorak dengan sangat riang. Pada saat ini di atas kapal yang telah ditempa oleh Kinmu, terlihat Fan Yunxiao yang menggigil kedinginan. Ia melihat keluar dan sangat terkejut karena saat ini dia telah berada di Lijiang. Kejadian seperti ini belum pernah terjadi di Lijiang. Karena itulah saat dia menoleh keluar dia sangat terkejut. Fan Yunxiao sangat terkejut saat dia melihat keanehan-keanehan yang terjadi. Selama dalam perjalanan dia belum pernah sekali melihat matahari, dan keanehan ini baru pertama kalinya terjadi. Di Akademi Kekaisaran, Kinmu sedang bersiap-siap untuk kembali ke Dakshu. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria yang tergesa-gesa. Dia mengatakan kalau kaisar telah memerintahkan agar semua pejabat di atas tingkat 6 di ibu kota harus datang ke pengadilan. Tujuannya adalah untuk membahas sebuah masalah. Jika ada yang tidak hadir maka mereka semua akan dihukum. Mendengar ini Kinmu pun meletakkan tasnya dan segera ia pergi ke tempat pengadilan berada. Ketika dia sampai, dia melihat pengadilan sudah penuh dengan banyak orang. Sedangkan Kaisar Yan Feng berada di tahta di depan mereka semua. Ia bertanya-tanya kenapa guru negara belum juga datang. Setelah beberapa saat, Kaisar Yan Feng akhirnya berdiri. Ia mengatakan kalau seluruh kerajaan Yangkang kini telah ditutupi oleh salju yang sangat tebal. Bahkan selama 10 hari lebih, tidak ada matahari yang terlihat sama sekali. Begitu kata-kata Kaisar Yan Feng terdengar, pengadilan dipenuhi dengan perbincangan yang sangat ramai. Mereka semua mengadu kepada Kaisar Yan Feng mengeluhkan tentang keadaan yang terjadi setelah badai salju yang sangat tebal ini. Rakyat akan sangat menderita dan kelaparan terjadi di mana-mana. Para menteri telah mengunjungi daerah-daerah tertentu. Yang jelas mereka telah memahami bagaimana keadaan di sana. Mendengar ini, Kaisar Yan Feng menghembuskan nafasnya. Ia mengeluhkan semua kejadian yang telah berlalu, tentang para pengkhianat yang telah dibunuh oleh guru negara. Mereka tidak dapat membahayakan rakyat maupun dirinya. Tetapi ancaman salju yang lebat ini bahkan lebih mengerikan daripada para pengkhianat. Kemudian ia bertanya kepada mereka semua apakah mereka punya solusi. Mendengar ini banyak orang yang terdiam. Namun tiba-tiba ada yang mengatakan kalau ini semua disebabkan oleh reformasi guru negara Yangkang. Reformasi guru negara adalah mengubah cara surga. Oleh karena itu surga marah, dan ketika surga marah orang-orang akan membencinya dan orang-orang akan menderita. Mendengar ini Kaisar Yan Feng sangatlah marah. Ia segera memerintahkan pengawal untuk memenggal kepala orang yang mengatakan hal tersebut. Kemudian tiba-tiba terdengarlah suara yang bertanya kepada Kaisar Yan Feng, "Yang mulia, mengapa Anda tidak menyingkirkan awan ini? Karena awan salju tidak bisa menghilang dengan sendirinya, maka kita harus menyingkirkannya." Kinmu juga mengatakan kalau dia pernah melihat harta karun seperti labu api. Dia sangat yakin kalau labu itu dapat menyerap awan salju. Seorang menteri melangkah maju dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Kinmu. Namun dia mengeluh karena jumlah labu api sangatlah sedikit. Tidak mungkin untuk menghilangkan semua awan salju yang menutupi negara Yangkang. Kinmu menegaskan walaupun jumlah labu api sangatlah sedikit, banyak sekali orang yang telah mempelajari ilmu supranatural yang sangat tinggi. Dengan bantuan mereka semua itu pasti bisa dilakukan. Mendengar ini Kaisar Yan Feng sedikit ragu, namun Kinmu meyakinkannya. Kinmu juga mengatakan jika Yang Mulia pergi meninggalkan ibu kota dan secara pribadi pergi ke provinsi-provinsi untuk menghilangkan awan gelap, secara alami rakyat akan mencintai Anda dan tidak ada orang yang akan melakukan pemberontakan. Kemudian Kaisar Yan Feng bertanya kepada Kinmu apakah ada cara lain selain ini. Mendengar ini Kinmu menggelengkan kepalanya. Badai salju sudah terjadi dan tidak ada yang dapat saya lakukan. Aku telah mendengar sebuah peribahasa yang mengatakan kalau jalan hidup orang-orang suci tidak berbeda dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada begitu banyak kekuatan gaib di dunia ini. Kinmu dengan tegas menjelaskan bagaimana visi dan misinya. Dan dia juga menjelaskan bagaimana kekuatan gaib seharusnya digunakan. Mendengar ini tiba-tiba seorang menteri sangatlah marah. Ia mengatakan kalau Kinmu sedang menyebarkan ajaran iblis. Karena hal ini Kinmu harus dieksekusi. Mendengar ini dengan tegas Kaisar Yan Feng menyangkalnya dan membenarkan perkataan dari Kinmu. Kemudian ia bertanya kepada Kinmu apakah dia punya ide yang lain.
Mendengar ini Kinmu pun merenung. Kemudian dia dengan tegas mengungkapkan semua visi misinya. Ia juga memberitahu Kaisar Yan Feng tentang di saat terjadi bencana, maka negara Yang Kang harus bisa menaklukkannya. Tiba-tiba seorang menteri lainnya melangkah maju dan berlutut di depan Kaisar Yan Feng. Ia mengatakan kalau mengendalikan fenomena langit bertentangan dengan jalan surga, dan ini adalah ajaran dari iblis. Apa yang dikatakannya akan membuat surga marah dan negara Yang Kang pasti akan hancur. Yang Mulia harus segera membunuh bocah ini. Jika tidak, dia akan menimbulkan malapetaka bagi negara Yang Kang. Mendengar ini Kaisar Yan Feng melambaikan tangannya. Dengan cepat dia segera memecat orang yang mengatakan hal tersebut. Kemudian Kaisar pun ingin Kinmu untuk mengikutinya dalam mengatasi bencana. Namun Kinmu menyangkalnya karena dia ingin kembali ke kampung halamannya. Mendengar ini Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak. Karena saran dari Kinmu, perasaan susah dalam hatinya telah menghilang dan dia meminta Kinmu untuk merekomendasikan orang yang dapat membantunya. Adipati Wei Guo yang melihat ini pun sangat khawatir. Walaupun dia adalah Raja Surgawi dari Sekte Iblis Surgawi, dia sangat takut jika negara Yang Kang dikuasai oleh Sekte Iblis Surgawi. Dia sangat kagum dengan kelicikan Kinmu yang menyebarkan ajaran Sekte Iblis Surgawi di saat guru negara Yang Kang tidak ada. Dia sangat khawatir jika guru negara pergi terlalu lama, maka di saat berikutnya Kaisar Yan Feng juga akan menjadi anggota Sekte Iblis Surgawi. Saat ini dia bertanya-tanya kemana perginya guru negara Yang Kang. Dia telah pergi terlalu lama. Bahkan di saat bencana membahayakan negara Yang Kang, dia pun belum kembali.